Perkenalkan pembicara kita yang kedua ini yaitu Mas Ahmad Dhofir, seorang Master ASEAN TV IT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, seorang Master Mentor Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Beliau juga seorang asesor kompetensi BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagai manajer General Manager Global Integral Fokus Trisatya, juga seorang founder dan direktur Cakap Bahasa Asing dari Kediri. Mungkin itu sedikit latar belakang beliau yang bisa kami sampaikan kepada mahasiswanya. Artinya kita pada hari ini akan belajar kepada orang yang hebat, pada orang yang luar biasa, yang sudah mengenyam beberapa pengalaman di dunia kerja. Kami persilahkan kepada Mas Dhofir untuk berbagi kepada mahasiswa-mahasiswi kita semua yang sudah purna tugas belajarnya di strata 1. Kami persilahkan kepada Mas Dhofir. Mohon maaf dengan Pak Musfi. Nah, ini dia. Jadi ini adalah quote dari Jeff Bezos. Memang beliau bos. Tapi secara faktual untuk orang-orang yang lain juga punya pemikiran yang sama, mulai dari Mark Zuckerberg, kemudian dari Jack Ma, kemudian tokoh-tokoh dunia itu juga begitu menghadapi dengan para pekerja sekarang, apalagi yang berasal dari milenial, itu dalam kondisinya masih susah gitu ya, susah untuk menghadapi mereka. Oke, next. Boleh next. Jadi untuk tema kali ini, memang saya lebih menyoroti untuk sukses milenial ke depan, itu memang kita menyongsong era Community 5.0. Apakah tidak terburu-buru saya menyatakan 5.0? Tidak. Jadi ini tidak terburu-buru. Kenapa? Mungkin di Indonesia dengan pola 4.0 itu kita masih gagap-gagap untuk menyesuaikan, tapi kenyataannya dunia sekarang itu beberapa negara sudah jalan yang namanya era Community 5.0. Jepang itu sudah jalan, Jerman itu sudah jalan, Swiss, Kanada juga sudah jalan. Nah, walaupun kita sekarang di Indonesia ini masih 4.0, itu mungkin nggak lama. Paling tahun 2025 itu sudah akan dideklar di sini. Kita harus masuk ke Community 5.0. Nah, ini kabar baik buat teman-teman. Artinya apa? Ini bisa menjadi persiapan buat teman-teman ya, bagaimana untuk menghadapi lagi perubahan nanti dimulai dari sekarang. Oke, kita next, monggo. Nah, yang akan saya jelaskan di sini memang nantinya bersifat tips and tricks. Jadi ini tips and tricks tentang jurus ampuh untuk menyusun CV, lamaran kerja, dan juga resume. Karena ini tips and tricks, maka saya berikan informasi di awal, saya tidak akan membahas secara detail tentang teknis. Karena kalau ngomong teknis itu mohon maaf di YouTube, di mana di Google, di TikTok, apa segala macam itu banyak dan itu bagus-bagus. Tapi yang saya berikan adalah tips and tricks itu bagaimana kita itu bisa membuat sebuah CV, lamaran kerja atau resume itu yang punya nilai lebih, nilai plus. Apa bedanya? Contoh begini kalau kita ngomong teknis, misal bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak. Selama kita ada nasi, ada bumbu, ada minyak gorengnya, ada wajan, api segala macam, kita lakukan penggorengan, itu bisa menjadi nasi goreng. Siapapun bisa istilahnya, selama ada bahan. Sama seperti bikin CV, lamaran kerja, resume itu sebenarnya siapapun bisa. Artinya sudah ada, mereka bisa ambil atau comot di media sosial dan di media internet. Tapi apa tipsnya, apa triksnya? Nah ini nanti akan kita bahas. Jadi kalau misal di dalam pembuatan nasi goreng, contoh, nasi goreng ini akan terasa lebih enak kalau nasi yang dipakai itu yang buatnya kemarin, bukan yang dibuat hari ini. Itu tipsnya. Misal. Triknya, contoh, oh ini nasinya ini semula nasi goreng ayam. Terus bagaimana kalau kemudian ditambahi dengan seafood, apakah akan lebih enak? Nah itu salah satu contoh tips and trick. Dan itu yang akan kita bahas di sini.
Tetap saya akan memberikan panduan langkah secara umum, secara global, paling enggak supaya teman-teman juga untuk mereview lagi. Dan itu supaya tetap dalam koridor. Jadi kita akan lakukan secara koridornya. Oke, boleh next. Ya, lagi. Nah, pertanyaan pertama adalah wajib buat CV lebih dulu. Wajib buat dan punya CV lebih dulu. Kenapa? Saya ingin tahu nih, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin ada yang mau jawab nih? Kenapa kita harus punya CV lebih dulu? Mungkin tadi kan kita sudah dapat informasi ya dari Pak Khalil, bagaimana kita bisa membuat data atau draft tentang aptitude diri kita. Nah, itu juga bisa menjadi landasan untuk kita bikin CV. Ya, supaya mudah dicetak. Oke, betul. Akan ada banyak jawaban, itu nggak masalah. Tapi yang jadi fokus kita hari ini, kenapanya adalah ini. Monggo ditampilkan. Ya, ini adalah memang sebagai modal kita untuk melakukan segala sesuatu yang bersifat untuk pembelajaran, kemudian untuk lamaran kerja, untuk bikin resume nanti, ya. Termasuk kalau sekarang, zaman sekarang itu sudah akan banyak dan mafhum dilakoni adalah melakukan asesmen atau uji kompetensi. Saya rasa di beberapa teman yang akan diwisuda ini nanti, itu mungkin itu sudah ada yang pernah mengalami yang namanya asesmen atau uji kompetensi. Itu juga mensyaratkan untuk membuat CV atau resume tentang diri. Nah, jadi jangan dikira bahwa CV yang sesuai atau resume yang sesuai itu hanya dinilai sama HRD. Tidak. Kami para asesmen juga melakukan hal yang sama. CV-nya itu akan sesuai tidak dengan ijazahnya, dengan sertifikatnya, itu kita cek. Gitu. Jadi tidak bisa serta-merta orang kita asesmen kita terima. Ya. Sebagai gambaran adalah seperti itu. Dan ini adalah yang memang menjadi jurus pertama. Monggo dikeluarin. Jurus pertamanya adalah kita harus bisa bikin CV dengan data yang kita miliki. Ya. Kemudian CV itu, nah ini kita simpan di cloud. Kemudian kita bisa lakukan unduh dan melakukan penulisan ulang kapanpun. Kenapa kok ini perlu saya lakukan sebagai jurus pertama? Karena pengalaman kami, pengalaman saya pribadi sebagai di bidang industri ataupun di kegiatan asesmen, itu seringkali menghadapi banyak calon pekerja ataupun para calon asesi itu kebingungan dengan CV-nya. Mereka bingung, nggak tahu taruh di mana, flash disk-nya ketinggalan atau apa atau apa. Padahal itu juga dialami orang-orang dengan latar pendidikan yang saya kira itu sudah tinggi ya, sudah matang dengan latar S1, S2. Tapi kadang ya itu kita tersenyum kecut di situ. Perkara yang remeh dimulai dari CV aja, mereka nggak punya prepare kan gitu kan. Oke, lanjut. Nah, ini paling tidak gambaran tentang bentuk CV. Monggo dilanjut. Next. Ini adalah bentuk CV secara umum ya, gambarannya adalah seperti ini. Ini yang bentuk sederhana aja. Jadi, secara definisinya, monggo di next. CV itu apa? CV adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci riwayat hidup seseorang, sesuai dengan pengalaman, kualifikasi, sama prestasinya. Mulai dari, paling tidak itu dihitung paling enggak dia setelah lulus SMA sederajat ya. Atau mungkin SMP sederajat itu boleh. Kemudian next. Nah, kalau untuk gambaran resume paling tidak adalah seperti ini. Resume itu diambilkan dari CV yang kita bikin. Monggo di next. Jadi ini bersifat sebagai dokumen rangkuman dari CV seseorang, ya. Kemudian isinya itu fokus pada bidang yang spesifik, yang kira-kira orang itu akan bisa memenuhi kriteria dari perusahaan yang akan dilamar. Nah, gambarannya secara umum adalah ini, bedanya CV sama resume. Nah, sekarang kita masuk kepada yang tips secara umum. Monggo di next. Jadi, ini perlu kita pahami bersama. Seorang HRD, kita bicara tentang HRD ya, itu rata-rata waktunya tidak sampai 20 detik, ya. 20 seconds impressive. Jadi ini adalah visual
yang kita tampilkan dalam bentuk CV kita, lamaran kerja kita, kemudian resume kita, itu adalah tampilan yang bisa menentukan apakah itu membuat kita CV-nya diperiksa secara lanjut atau tidak. Karena begini teman-teman, ya ada kaitan dengan tadi ya, kenapa pembelajaran itu penting, kenapa hadir itu penting, itu supaya kita juga semakin memahami tentang sistem di dunia ini. Kalau enggak, kita kena mental. Contoh salah satu kena mental dalam dunia HRD ya, di beberapa tempat, ini saya cerita terbuka, di beberapa tempat, itu orang-orang yang melakukan magang di HRD, atau perusahaan yang membuka pemagangan di HRD, itu kan biasanya anak-anak yang masih SMA, SMK, atau yang masih mahasiswa, yang sebenarnya mereka belum bekerja penuh di HRD, tapi mereka pasrahi untuk menangani CV. Bayangkan kalau HRD-nya saja itu butuh waktu kurang dari 20 detik ya untuk melihat CV kita itu membuka atau tidak, apalagi anak-anak. Dan misal dengan jumlah CV yang masuk itu ribuan, lamaran kerja yang masuk itu ribuan, itu nggak sering, nggak jarang, itu langsung lewat skip aja. Padahal kita bikin CV itu effortnya tinggi, ya lama bikinnya. Kita masih perlu menata tentang diri, definisi segala macam di kita untuk dituangkan di situ. Tapi ya ngapunten, gimana nggak kena mental ketika CV yang hadir di dalam di atas mejanya para HRD atau anak magang itu yes dilewatin gitu aja. Nah itu behind the skin di dalam dunia HRD yang kira-kira teman-teman mesti pahami sekarang. Nah paling tidak ini adalah langkah-langkah secara umum ya. Ini berlaku untuk pembuatan CV, lamaran kerja dan juga resume. Yang pertama gunakan HVS. Jadi kalau sekarang itu sudah nggak dipakai lagi ya, yang namanya jarang lah yang dipakai, yang pakai folio bergaris-garis ya dengan tulis tangan itu sudah mulai jarang. Jadi paling tidak standarnya adalah pakai format HVS A4 putih, nggak usah warna macam-macam gitu ya. Kemudian yang kedua, tuliskan draft yang Anda miliki itu dari posisi paling terakhir. Jadi kalau misal Anda mau menuliskan tentang sistem pendidikan dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, maka tuliskan itu mulai dari perkuliahan, SMA, SMP, baru SD. Itu kalau tuliskan dari SD. Kalau nggak pakai SD, SMP, cukup SMA sama kuliah, ya tuliskan ketika perkuliahan sama SMA. Seperti itu gambarannya. Kalau bisa bilingual itu bagus. Artinya paling nggak itu juga bisa membuat kesan ya ke HRD. Selanjutnya buat CV ini, jadi ini yang mungkin banyak belum diketahui sama teman-teman, bahwa font itu punya pengaruh dalam pembuatan CV, lamaran kerja maupun resume. Secara psikologis ada beberapa font itu yang mewakili seperti ini. Kalau Cambria ya, itu setidaknya punya sisi pengungkapan bahwa ini sikap orang-orangnya itu ekstrovert. Ya, ini secara sisi psikologis. Kalau secara umum di sistem yang berlaku sekarang memang tidak ada untuk pasti font yang dipakai tidak ada. Tapi kita lihat secara umum di sini penggunaan orang-orang dengan penggunaan Cambria ini bisa terlihat ketika misal Anda bikin skripsi, Anda selama ini kalau bikin tugas makalah segala macam, itu pemakaian huruf itu juga bisa membentuk karakter atau terkait dengan karakter, dan itu nantinya akan berlanjut kepada sistem pembuatan CV, lamaran kerja atau resume. Sedangkan untuk Calibri, Gorgia itu biasanya tengah-tengah. Sebagai contoh, saya membuat materi ini yang saya pakai adalah Calibri. Saya anggap tengah-tengah, karena saya berbicara di semua sistem sifat ya. Dan kalau neuron itu sering ini adalah orang yang introvert. Nah, apa kaitannya dengan perusahaan kita nanti? Itu punya fungsi begini. Misal yang kita lamar adalah perusahaan di bidang multimedia atau digital marketing atau content creator yang notabene itu menuntut keterbukaan, menuntut kemampuan komunikasi. Nah, itu akan cocok, dan HRD itu juga yang tahu, apalagi kalau ini punya psikolog ya, hukum tapi juga psikolog. Ketika lamaran masuk ini
bertulisan Cambria, dia itu sudah punya poin tertentu. Ya, ini satu tips ya untuk teman-teman. Kemudian setelah ini kita pahami, jadi kita bisa masuk step selanjutnya bahwa membuat lamaran itu juga begitu, sesuai dengan kriteria yang diminta perusahaan. Kemudian resume-nya juga kita harus sesuaikan dengan lamaran kerja. Nah, satu hal yang harus teman-teman pahami bahwa membuat CV itu bukan statis. Ya, membuat CV itu bukan statis, tapi ada yang namanya CV induk. CV induk itu yang saya tadi sebutkan di awal, itu CV yang membuat tentang diri kita apa adanya, ya, baik buruknya, sejujurnya tuliskan di situ. Itu yang dibuat sebagai pusat data induk yang itu kita simpan secara terencana. Kalau saya ini pakai Cloud itu apa sih? Gampang diaksesnya, gampang diakses di HP, gampang diakses di laptop. Pokok ada saluran internet itu bisa gampang. Karena seringkali yang membuat masalah di lapangan itu membuat atau mencetak tentang CV, lamaran itu ribet itu apa sih? Misal flash disknya hilang, flash disknya error, komputernya itu kena virus, ya kan? Itu kan ribet kita. Mau marahnya itu kepada siapa gitu. Nah, tapi itu yang sering terjadi. Saya temui paling sering itu termasuk di asesmen ataupun di penyortiran sistem rekrutmen. Nah, berbekal dengan CV yang privat itulah kita akan membuat CV publis. CV publis ini maksudnya apa? CV publis adalah CV yang kita daur ulang, gitu, sesuai dengan kriteria yang diminta sama perusahaan. Dan itu biasanya juga terjadi ketika perusahaan itu meminta kita kirim CV dan juga kirim resume. Jadi dua yang diminta. Oke, next. Next. Nah, kemudian kita lebih spesifik ya. Lebih spesifik itu begini. Jadi sekarang ada cara untuk pembuatan CV. Ini lebih spesifik. Memang saya tidak akan berikan secara teknis detail karena itu banyak lah informasinya di internet, banyak. Satu sisi saya juga saya anggap panjenengan para mahasiswa itu juga sudah paham lah tentang teknis itu. Ya paling nggak saya ingin istilahnya ngajarin berenang lah. Yang pertama, jadi cantumkan pas foto itu normal. Pas foto itu normal, jadi boleh pas foto dengan posisi yang formal ataupun paling tidak Anda punya pas foto dengan pakaian bebas rapi yang itu bisa dihasilkan misal pakai di foto booth itu mungkin boleh. Tapi yang sifatnya tidak selfie. Ya, sifatnya tidak selfie. Lebih-lebih yang posisinya kayak main-main. Ya, bahasa saya di sini cengengesan itu hindari seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika menuliskan draft diri kita, yaitu di klaster, tadi yang sudah ada contoh, itu semuanya rata-rata sudah punya klaster masing-masing. Ya. Itu berupa ada data utama. Pertama itu di sistem kita adalah nama lengkap dan alamat sesuai KTP, nomor HP, ya, kemudian email. Itu data paling mendasar. Artinya itu data yang membuat kita bisa dihubungi oleh HRD. Kemudian data personal, deskripsi kompetensi, sertifikat kompetensi, pendidikan, dan pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja, ini bisa berlaku di pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi. Itu kita bisa cantumkan agak rinci, di mana di situ ada masa kerja, mulai kapan per kapan, dengan jabatan itu seperti apa, di mana bekerjanya. Kemudian ada job disk-nya, gambaran job disk-nya, itu minimal sih 2, ya. Kalau maksimalnya memang 3, tidak terlalu banyak. Kenapa kok minimal 2? Ya kan memang biasanya dalam sistem job desk itu selalu ada rincian. Anda menjadi misal marketing atau sales atau content creator atau mungkin dalam bagian finansial atau apapun, itu kan juga selalu ada job desk, dan job desk itu nggak mungkin cuma satu, banyak kan gitu kan. Tapi paling tidak ketika Anda memahami job desk-nya itu apa, tuliskan paling tidak 2, ya. Dan ini yang paling utama teman-teman, project. Kira-kira Anda pernah terlibat di project itu apa? Mungkin teman-teman di sini kan ada yang dari stikes gitu ya, ada yang di bidang kesehatan, mungkin nantinya bisa bekerja di rumah sakit,
Nah, misal di rumah sakit itu pernah menjadi tim dari akreditasi misalnya. Nah, itu tuliskan di situ. Akreditasinya itu nanti mencakup berapa orang di sana. Mungkin yang tercakup. Kalau akreditasi itu biasanya yang pasti itu mulai direktur sampai bintang 1 itu pun dia akan ikut dalam sistem. Nah, kemudian untuk hasilnya bisa dicantumkan bahwa hasilnya adalah rumah sakit meraih bintang 5 paripurna gitu. Nah, itu contoh-contoh yang apa ya? Kadang kita itu sering dalam sebuah kegiatan di pekerjaan, kemudian di organisasi itu terlibat sebuah hal yang bisa dikatakan itu project, tapi kita tidak pernah mencoba untuk mengingatnya, apalagi menuliskan. Padahal di dalam sistem industri, kemudian di dalam HRD, itu yang menjadi titik poin pertama. Itu yang menjadi titik poin penting. Bahkan mungkin teman-teman ingat ya, kira-kira sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, itu di internet itu sempat heboh, ada sebuah surat lamaran kerja, ada sebuah CV, itu hanya selembar, itu kemudian seorang ini perempuan kalau salah Susan atau siapa, itu diterima sama Google. Kenapa? Karena di situ dijelaskan dalam selembar surat CV-nya itu, buat saya sih kayaknya resume. Dia resumenya itu tidak mencantumkan yang aneh-aneh, dia lebih menitikberatkan kepada tentang siapa dia, deskripsi dirinya, kemudian dia cantumkan pengalaman kerja. Tapi pengalaman kerjaan dia punya project-nya itu banyak ternyata. Dan setiap project itu dia melibatkan berapa orang, menghasilkan berapa customer, prosentasenya itu sampai berapa persen. Nah, ternyata itu sangat itu sederhana. Kebetulan saya sempat lihat, saya coba cari lagi untuk materi ini, saya belum menemukan. Mungkin teman-teman ini sekedar sebagai gambaran bahwa sistem project di dalam setiap pekerjaan itu bisa memberikan nilai plus buat penilaian di diri kita. Begitu juga project itu ketika di dalam organisasi, mungkin atau ikut kegiatan kegiatan apapun lah, organisasi di kampus itu yang bisa dibuat project atau sekedar bakti sosial itu pun juga bisa menjadikan project untuk orang itu menilai Anda itu punya keseriusan, punya apa ya istilahnya, punya mencapai hasil itu seperti apa, itu bisa ternilai di situ. Nah, next. Nah, ini teman-teman, paling enggak gambaran seperti yang saya sebutkan di awal tentang pas foto. Gambaran pas foto adalah seperti ini itu boleh, ya. Tidak pas foto yang formal, artinya yang bersikap kaku gitu ya. Tapi bersikap luas seperti ini boleh, dan itu menampakkan sebagai profesionalitas. Next. Nah, ini yang jangan coba-coba dilakukan, ya teman-teman. Yang ini jangan coba-coba dilakukan. Anda melamar pekerjaan, pas fotonya aja membelakangnya seperti ini. Ini ya mohon maaf kalau menurut saya tergolongnya dan sudah kurang ajar. Oke, next. Nah, ini paling tidak adalah gambaran bagaimana kita membuat kurikulum vitae. Saya hanya ambil yang sifatnya kurikulum vitae ini sederhana ya. Contoh yang digambar kurikulum vitae yang sebelah kiri, ada kalanya dituliskan kurikulum vitae, boleh. Tapi tanpa dituliskan itu pun juga boleh. Dan untuk kurikulum vitae yang di sebelah kiri itu juga begitu. Ini saya hanya ambil yang di awal saja. Itu mungkin di belakangnya masih bisa berlembar-lembar, bisa 2 atau 5 lembar, itu sangat memungkinkan tergantung pengalaman seseorang itu. Nah, untuk di yang sebelah kanan, yang di atas nama Prayogo Budi, ini CV tanpa menuliskan sebagai kurikulum vitae pun juga boleh. Nah, ini yang juga sering terjadi ketika seseorang itu masih fresh graduate ya, teman-teman yang akan divisukan nanti, itu tidak terlalu banyak pengalaman yang bisa dituliskan. Artinya apa? Seringkali maka CV itu ya resume itu. CV itu ya resume itu. Dan itu nggak mengapa, nggak masalah gitu loh. Jadi nanti ketika misal ada perusahaan yang minta CV dan juga minta resume, kemudian
isinya itu berbeda, itu nggak apa-apa, dijelaskan saja. Jadi mungkin nanti untuk bikin CV tampilannya ada seperti ini, seperti Brigel Budi. Tapi untuk bikin yang resume nanti tampilannya dibuat berbeda. Yang ada sentuhan tentang desain grafis. Jadi hanya beda di tampilan aja, tapi secara isi itu bisa sama. Itu bisa saja terjadi. Paling sering itu kepada para pemula. Ya, oke. Next. Nah, terkait dengan CV tadi, ini ada jurus 2 ya, teman-teman. Jadi untuk efisiensi, sebagai efisiensi, teman-teman itu kan ketika mengirimkan lamaran, itu kan pasti ada juga ijazah, ada KTP, sertifikat yang disertakan di situ. Biasanya kalau untuk fotokopi, itu kan semuanya itu kan disiapkan sendiri-sendiri gitu. Mana CV, mana data dokumen, nah itu kan sendiri-sendiri. Ini saran dari saya adalah semua data ya, itu jadikan satu dengan CV. Dengan CV induk, CV yang private tadi, CV yang induk. Jadi setelah Anda bikin CV, selesai sampai penutup, ya, Anda tanda tangan di situ, di halaman selanjutnya, itu sertakan semua data Anda. KTP, masukkan situ, pas foto, masukkan situ, kemudian segala sertifikat, masukkan ke situ. Tujuannya apa? Data Anda sudah terpusat kepada satu data. Cukup ada di situ. Nah, kemudian enaknya tadi, teman-teman tadi kan sudah ada yang menuliskan jawabannya, supaya gampang untuk mencetaknya. Iya betul. Jadi gampang untuk nyetak. Paling utama ini, ketika Anda melakukan proses fotokopi, Anda tidak perlu bersusah payah atau selalu cari-cari barang aslinya. Kalaupun Anda sudah simpan barang asli itu di lemari atau di tempat yang aman, ya sudah biarkan di situ. Maka yang akan mobile adalah data yang tersimpan di cloud. Anda mau kemanapun, ya kemanapun, tinggal ambil di sana. Bahkan ketika HP Anda hilang atau perangkat Anda rusak, dan pinjam HP teman, itu masih bisa dilakukan. Jadi tidak perlu berbingung diri lagi setelah ini. Ya. Nah, simpan di cloud. Apakah simpan di cloud itu satu-satunya? Tidak. Jadi cloud itu banyak sistem, bisa ambil dari HP, kemudian bisa pakai dari Google. Anda buka email lewat Google, itu pasti dapat cloud kan. Kemudian kalau HP Anda ada WA, itu ada fitur untuk sub message, kirim kepada diri sendiri, simpan di situ. Kemudian di private message-nya Telegram itu ada, pakai data. Dan kalau di dalam Play Store itu salah satunya ada yang namanya Terabox. Terabox ini penyimpanan gratis 1 tera, besar sekali. Ini bisa Anda gunakan di situ. Anda mau simpan CV, akan masukkan di Terabox sebagai CV. Termasuk data Anda kalau selama ini selalu punya keluhan memorinya sering full. Nah, yang terakhir, jurus terakhir adalah untuk pembuatan CV publish. Ya, sekali lagi, CV publish itu adalah CV yang disesuaikan. Anda punya keinginan melamar di mana, bikin lamaran kerjanya seperti apa, substansinya seperti apa, sesuai dengan CV tadi. Dan ketika CV-nya memang diminta, misal perusahaan A, perusahaan digital marketing katakanlah, minta CV dan sudah ada, ya, kirim ke A dan kirim ke B, itu isinya akan berbeda. Ya. Jadi dari CV induk itu tadi Anda bikin CV untuk publishnya untuk perusahaan. Kemudian CV induk juga bikin publishnya untuk perusahaan. Dan sifat dari CV publish ini adalah barang yang ya bisa dibuang misalnya. Setelah dipakai Anda lupakan gitu ya, boleh aja. Jadi penyimpanannya itu juga boleh yang selama ini manual analog ya, masih taruh di flash disk lah, masuk di laptop itu ya silakan. Artinya kalau suatu ketika ada kehilangan, ya, barang-barang Anda ada kehilangan, itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian next, ya
Sekarang ini adalah tentang langkah pembuatan lamaran kerja ya, bukan lamaran kera ya. Kera siapa ini yang dilamar nih? Nah, ini adalah tentang pembuatan lamaran kerja. Jadi yang pertama, kita harus melakukan review lowongan kerja itu. Melakukan review pada lowongan kerja. Jadi kita harus selalu bisa sesuaikan dulu kualifikasi dan potensi yang dipersyaratkan perusahaan itu apa aja. Jadi kita terima lowongan kerja, entah itu dari media massa, entah itu dari internet, entah itu dari WA, ya sharing-sharing kayak gitu. Nah, itu kita harus review dulu. Lokernya ini kira-kira dengan CV yang kita punya itu ada yang sesuai atau tidak. Terus kemudian garis bawahi ya kata-kata atau diksi yang sesuai dengan profil di situ. Jadi kata-kata yang diminta di situ apa? Kompetensinya itu apa? Oh, kalau untuk bidang kesehatan, misal dia kompetensinya adalah yang diminta itu bidan, atau bisa perawatan spa bayi, atau perawatan kepada ibu hamil dan menyusui. Nah, itu bisa dilakukan di situ. Lakukan pemilihan kata di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah penulisan di lamaran kerja itu paling tidak begini, urutan secara globalnya, secara umumnya. Yang pertama, di paragraf pertama itu tuliskan dulu asal usul atau dari mana Anda mendapatkan info itu, loker itu. Karena begini teman-teman, setiap HRD itu ketika membuat lowongan kerja itu punya basis data. Data yang dia pakai itu dari media mana, kemudian dia akan nyebarkan apa, itu dia mendata seperti itu. Itu dia punya basis data. Nah, ketika kita menuliskan berdasarkan informasi, misal di jobku gitu, jobku.com ada lowongan kerja, dia akan bisa tahu, oh ini berarti datanya dari jobku.com. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya perusahaan termasuk HRD itu punya yang namanya safety, punya safety. Dari mana informasi ini berasal itu juga mereka akan pertimbangkan. Contoh, ada kalanya begini teman-teman. Perusahaan ini akan membuat lowongan kerja, ya, atau memang sebenarnya ada lowongan tapi belum dibukakan lowongan kerja. Terus kemudian mereka akan mereka akan punya punya titik poin ketika Anda menyatakan bahwa saya mendaftar lowongan kerja ini berdasarkan informasi misal dari seorang pegawai di situ bernama si A. Jadi artinya apa? Mereka itu juga punya sistem internal yang akan mereview bahwa Anda itu dapat informasi itu. Dan itu yang harus didapat pada pertama. Kemudian pada kedua itu terus juga minat bakat yang menjadi latar belakang ketertarikan. Kenapa kok saya mau dengan lowongan ini? Karena saya punya keahlian atau kemampuan ini. Bisa disebutkan situ. Tapi kalau untuk tentang definisi diri, data diri, itu cukup ambil yang singkat aja. Misal definisi diri itu saya nama lengkap, alamat di sini, kemudian pendidikan seperti ini, pernah mengikuti kursus atau kuliah seperti ini. Nah, itu sudah cukup. Tidak perlu terlalu panjang-panjang. Kemudian yang paragraf ketiga adalah tuliskan tentang kesiapan. Jadi ini adalah pernyataan tertulis. Pernyataan tertulis bahwa kita siap untuk dilakukan wawancara dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. Next. Nah, paling tidak inilah gambarannya. Inilah gambarannya tentang format lamaran kerja yang kita kirim kepada lewat email ataupun secara umum. Nah, ini gambaran aja. Kalau untuk format-format email itu kita selalu ada CC, kemudian dan siapa, kemudian data isinya seperti apa, yang simpel-simpel seperti ini. Nah, ini banyak lah nanti di TikTok atau di Google atau manapun itu banyak seperti itu.
Anda bisa cari mana yang sesuai dengan karakter Anda itu, silakan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, paling tidak sesuaikan karakter Anda itu dengan perusahaan yang akan dilamar. Kalau perusahaan Anda yang akan lamar itu perusahaan yang sifatnya itu meminta keterbukaan atau ada komunikasi dengan pihak lain, ya ketika membuatnya pakai lakon yang mencerminkan itu. Contohnya begitu. Oke, next. Sekarang kita masuk kepada langkah pembuatan resume. Jadi teman-teman, langkah secara globalnya adalah, saya ulangi lagi, yang pertama adalah bikin CV ini, ya. Kemudian buat lamaran kerja, ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat resume. Resume ini terakhir aja, karena dia adalah rangkuman dari sistem yang kita lakukan, kegiatan yang sedang kita kerjakan. Jadi yang pertama adalah kita harus review dulu pada lamaran kerja yang sudah dibuat ini. Pastikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Jadi lamaran kerja yang sudah kita bikin itu kita review lagi. Jadi kita review lagi, kita telah lagi apakah persyaratannya, diksi-diksi yang termuat di sana itu sudah sesuai atau belum. Kalau itu sudah oke, baru kita kemudian cuplik atau kopas data yang dalam CV privat atau CV tadi itu kepada resume sesuai dengan lamaran kerja tadi. Jadi ini akan sifatnya mengalir dan sifatnya itu linear gitu. Jadi nggak nyimpang antara CV kita, kemudian lamaran kerja dan juga resume itu tidak akan nyimpang. Terus kemudian yang berikutnya adalah untuk pengalaman kerja, ya seperti yang saya ungkapkan tadi, utamakan ada data project. Data project itu penting. Mungkin kalau teman-teman selama ini nggak pernah kepikiran tentang ini, saran saya nanti ketika masuk di dunia kerja, maka terlibatlah untuk ngambil peran ya ketika di sana ada project. Mungkin ketika ada akreditasi di rumah sakit, ikut dalam tim situ. Mungkin kalau di sana ada tim marketing yang punya lagi terobosan untuk membuat pasar baru, ikut di situ. Jadi aktifkan dirimu. Ya, itu penting sekali. Di organisasi itu juga begitu. Aktifkan diri untuk ini ada proyek apa nih yang kira-kira itu bagus nanti. Oke. Terus selanjutnya untuk bidang desain grafis, digital marketing ya. Ini kalau untuk membuat resume rata-rata sih bebas ya. Rata bebas dan paling utama adalah tentang warna. Warna ini saran saya itu adalah warna-warna yang walaupun Anda desain grafis itu kan kadang ada suka ekstrim ya, yang pakai warnanya itu warna dark gitu, warna-warna yang putih gitu. Ya ada larangan sih, ya ada larangan. Tapi kalau untuk posisi Anda melamar itu usahakan Anda tampil sederhana. Kecuali itu ditampilkan kepada karya. Nah, itu kan di dalam CV itu ada link karya di situ. Nah, itu HRD bisa lihat, oh karya Anda itu mainnya ternyata gotik, mainnya ternyata soft atau yang apa, itu enak lihatnya di sana. Tapi kalau untuk lamaran pembuatan resume, saya rasa yang soft aja. Jadi sekedar khusus seperti itu. Terus yang terus ya satu halaman atau dua halaman, karena memang dia sifatnya rangkuman. 2 halaman saya sudah banyak. Kita malah seringkali bingung kalau bikin 2 halaman itu rata-rata paling full itu 1,5 halaman. Nah, setengah halamannya tadi buat apa itu kosong. Itu kurang efektif. Jadi sebisa mungkin efektif di 1 halaman. Seperti itu ya. Oke, next. Next, ya oke. Jadi ini adalah sistem yang seringkali dipakai oleh para HRD. Jadi teman-teman, walaupun posisinya teman-teman ini setelah di wisuda nantinya adalah melamar pekerjaan, ini saya ajak teman-teman untuk bisa punya perspektif sebagai seorang HRD, seorang recruiter. Jadi apa sih yang dilakukan sama mereka itu dalam posisi screening 20 detik tadi ya. Jangan lupa hanya 20 detik. Rata-rata HRD itu punya kebiasaan seperti ini. Ada cara F, cara Z. Jadi ini sebuah pola bagaimana mereka nilai. Tapi pola penilaian mereka itu rata-rata juga tergantung dari resume yang dikirimkan. Resume itu seperti apa? Next.
Nah, ini adalah rata-rata resume yang bersifatnya kolak F tadi. Jadi dia akan melihat, ya, oh ini namanya Christopher, oh ini namanya Putra. Dia akan lihat sekilas tentang summary-nya, tentang dirinya, kemudian langsung ke bawah. Ada data-data yang mungkin yang utama penting sebetulnya adalah kontak, nomor HP dan segala macam itu. Nah, ini pola-pola metode F yang akan dipakai. Secara otomatis, ya memang secara otomatis karena bentuk resume yang diberikan seperti ini. Ini pola F. Boleh. Nah, next. Nah, di pola seperti ini, kadang di pola seperti ini yang tanda merah itu ya, kotak itu, ada juga yang menampilkan bentuknya itu tidak selalu tertulis narasi, tapi bisa juga seperti diagram atau bukan. Nah, ini boleh. Dan ini juga menjadi sisi yang menarik. Oke, next. Untuk pola Z, nah gambarnya seperti teman-teman. Jadi ini adalah sistem pola Z. Ya sama kayak kita baca buku ya, atau kita baca Al-Quran katakanlah ya, seperti ini. Nah, ini pola Z itu juga menarik, pola F juga sama-sama menarik. Semuanya kembali kepada teman-teman sendiri. Mau pola apa yang dipakai? Yang paling nyaman apa yang dipakai? Ataukah dua-duanya mau dipakai? Ya, tidak ada masalah. Ya. Tidak, gambarannya seorang diputar seperti ini. Kemudian kalau ada tambahan-tambahan sedikit tentang tampilan visual ya, ada desain-desain, sedikit-sedikit sentuhan, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Paling utama adalah perhatikan tentang keserasian aja. Ya. Termasuk paling utama adalah selain jenis font adalah ukuran font. Ukuran yang paling normal itu antara 10, 11, 12. 12 itu sudah sangat besar sebenarnya. Biasanya sih 11. Oke, next. Dan teman-teman, ini yang sekarang kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati banget dengan dunia zaman sekarang. Ini adalah tips yang sifatnya adalah monumental. Saya berpesan masukkan pengetahuan ini ke dalam alam kesadaran. Kenapa? Supaya nggak kena mental. Yang pertama adalah kalau memang Anda berniat untuk melamar bekerja, Anda punya akun medsos, tolong ditinjau lagi, diulas lagi. Selama ini kita postingnya apa? Apakah kita pernah posting tentang kekerasan, tentang persekusi atau apapun yang jelek-jelek? Nah itu tolong dihapus. Atau hal-hal yang kira-kira ternyata bertentangan dengan perusahaan yang akan kita lamar. Bisa contoh aja, kecil. Misal ini perusahaannya atau pabriknya tentang pembuatan tisu, gitu. Tapi Anda pernah posting bagaimana tentang pencegahan atau pelarangan tanaman hutan gitu ya, tanaman hutan, tapi dengan kata-kata yang bagus gitu ya. Nah ini tolong ditinjau, ya, tolong ditinjau. Karena kebanyakan HRD sekarang itu juga begitu. Selain menerima CV yang Anda bikin, CV lamaran dan resume yang Anda bikin, itu kan belum final. Itu belum final. Masih dia akan cross check ya, sebagai verifikasi kepada akun medsos. Apalagi ternyata di dalam CV tadi, di dalam resume tadi, Anda sudah tuliskan akunnya, akun Anda sendiri. Ya, ada akun Anda di situ, akunnya ini. Nah, ketika Anda kirimkan CV, Anda lupa untuk meninjau, Anda lupa untuk menghapus hal-hal yang tidak bagus. Ya, mohon maaf kata, istilahnya itu kan seperti ular. Bahasa Jawa ini uno kemarin gebuk gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Terus yang kedua, selama proses, ya sebenarnya ini bukan selama proses Anda mencari pekerjaan, ketika Anda sudah bekerja, ini proses job sebenarnya. Ini juga begitu. Pastikan Anda punya sikap, kesan itu yang baik kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Kalau misal dulu pernah bekerja atau pernah
magang, ya, seperti yang dibilang sama Pak Holil ya, anak magang, kemudian proses magangnya itu nggak enak, itu keselin buat Anda. Ya tidak perlu untuk membuat sebuah sikap Anda kemudian juga menjatuhkan atau menjadikan pihak lain, apalagi itu mantan atasan ya, gitu. Atau perusahaan itu sendiri dibuat tulisan jelek nggak perlu. Ya, itu penting. Kemudian yang selanjutnya adalah mohon maaf, nggak perlu flexing. Kalau merasa kita bukan artis, misalnya kita bukan artis, kita bukan influencer gitu ya, merasa seperti ini. Kita inginnya ya normalitas biasa lah, habis kuliah, ingin cari kerja, gitu ya, bantu orang tua, bantu adik, bantu saudara, bantu siapapun yang kita bisa bantu. Nah, artinya ya sudah, nggak perlu flexing atau keren gitu ya. Di media sosial itu juga begitu, ditinjau lagi, jangan sampai kita flexing. Misal gini, kita flexingnya itu contoh, mohon maaf sebenarnya ya, jangan ada yang tersinggung ya. Misal gini, ini hanya sekedar contoh. Contohnya misal menuliskan komisaris atau anak komisaris PT Pertamina gitu. Anak komisaris PT Pertamina. Ketika itu betul terjadi, memang dia anak seorang komisaris di Pertamina, itu kan masuk dalam ranah pamer gitu ya. Ranah pamer. Tapi ketika ditelusuri, ya, menyatakan diri anak komisaris PT Pertamina, tapi mohon maaf ini bisa aja karena ini bisa realita. Ternyata di rumah itu buka toko kelontong, di situ menyediakan bensin eceran gitu atau bensin. Nah, kan pesan seperti itu berlebihan, itu fleksibel. Jadi nggak perlu seperti itu. Ya. Termasuk juga tidak perlu lebay, jangan lebay juga. Ya, jatuh jabatan yang aneh-aneh. Misal menyatakan, mohon maaf ini karena saya pernah menemukan, misal begini, babu rumahan, nah, mohon maaf ya kata-katanya kurang enak. Misal katakan pembantu rumahan, itu nggak banget. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu tolong hindari. Tolong intinya ketika saya ingin masuk ke dunia kerja, maka lakukan peninjauan ulang kepada akun yang Anda punya. Kalau Anda nggak terlalu main akun, mungkin enak. Mungkin hanya punya satu medsos, hanya di Instagram saja. Itu tidak begitu sulit lah. Tapi tolong berhati-hati kepada teman-teman yang sangat aktif bermedsos. Facebook main, Instagram main, kemudian TikTok main, bahasa semuanya apapun main. Nah, kemudian tanpa sengaja, ini seringkali juga bisa jadi tanpa sengaja kita melakukan posting yang sebenarnya kualitatifnya itu nggak bagus. Mohon maaf, Mas Dovir, ini Ya, suaranya agak hilang-hilangan gitu, Mas Dovir. Apa ya, soalnya ini mic-nya ya? Bagaimana? Sudah oke? Okay? Oke. Sudah oke? Okay? Nah, oke. Okay. Nah, itu tolonglah benar-benar di ini ya, dilakukan oleh teman-teman yang akan masuk ke dunia kerja. Jadi ini akan menjadikan jurus yang ketiga. Silakan next. Next. Nah, ini jurus ketiga. Jadi serasikan ya antara realitas dan juga maya. Maksudnya, tolong serasikan. Anda punya kehidupan realita ya dengan dunia maya itu cocok gitu loh. Jangan dibuat-buat. Jangan ya apalah. Karena begini, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan, ini bukan hanya ilmu tentang Anda bagaimana untuk lolos dapat dunia pekerjaan yang idaman, tapi juga Anda bisa menjalani kehidupan yang idaman juga gitu, yang tenang gitu loh dalam kehidupan. Seperti itu. Mohon maaf, Ibu Panitia, untuk waktu bagaimana? Apakah masih bisa lanjut karena selanjutnya akan topik yang berbeda? Kalau waktu sudah habis, Mas Dovir, apa sudah dicukupkan sampai di sini? Nanti kita perdalam dengan diskusi, mungkin Mas Dovir ya? Boleh. Karena kalau yang berikutnya kan tentang bagaimana tentang menghadapi psikotes dan wawancara kan begitu. Atau bagaimana? Monggo. Atau saya kasih waktu 5 menit untuk dijelaskan secara singkat
sisa materi yang belum tersampaikan, begitu Mas David. Oh, baik. Baik. Itu kita langsung ya ke next ya. Yang berikutnya. Jadi ini adalah tentang tips dan trik untuk menghadapi FGD, psikotes, dan wawancara. Next. Next. Monggo next. Nah, sama halnya seperti yang dibilang sama Pak Holil tadi, sebenarnya kita itu sudah dewasa, ya, sudah dewasa. Intinya kita harus siap-siap untuk selalu mengecek diri sendiri. Jadi seperti hanya ketika masuk ke dunia perusahaan, kita juga begitu, wajib untuk periksa diri dulu. Kenapa? Next. Ya, karena memang ini sebagai modal ya, sekali lagi modal untuk dapat pekerjaan idaman. Nggak salah, ini juga bisa menjadi modal dapat pesanan loh, benar. Kemudian juga bisa menjadi modal untuk ya intinya ini bisa untuk modal membuat mengaruhi kehidupan ya. Jadi terkait dengan materi yang pertama, termasuk yang diungkap sama Pak Holil tadi, ya, untuk teman-teman sekitar kampus, jurus pertama adalah jadilah pembelajar yang ikhlas. Benar, ini beneran. Jadilah pembelajar yang ikhlas. Nah, next. Tentang FGD, ini ada tujuh cara ya untuk bisa menghadapi FGD. Yang pertama adalah justru sering-sering melakukan LGD. LGD itu leaderless group discussion. Jadi ini adalah grup diskusi tanpa pemimpin. Tanpa pemimpin bukan berarti tanpa inisiator. Ya. Tanpa pemimpin bukan berarti tanpa inisiator. Biasanya kalau FGD itu ada memimpin atau paling tidak ada moderatornya. Tapi kalau LGD itu tanpa moderator atau tanpa yang memimpin. Nah, karena tanpa ada yang memimpin, ini adalah kesempatan bagi siapapun ya, untuk sering-sering berlatih inisiasi, untuk inisiatif. Seperti itu. Jadi, ketika Anda punya imajinasi atau pemikiran bahwa FGD itu suatu hal yang bisa jadi mungkin Anda yang dapat, mungkin itu pemikiran saran. Nah, saran saya adalah sering-sering melakukan FGD. Lakukan. Kenapa? Karena ini nggak butuh harus terstruktur kegiatannya, tidak butuh harus terencana kegiatannya. Jadi Anda bisa lakukan ya seperti kayak orang-orang bincang-bincang ngopi gitulah, tapi dengan tema yang agak serius. Ya. Kemudian yang kedua, next. Yang kedua, yaitu pelajari isu di seputar perusahaan. Kira-kira isu di sana itu apa sih? Perusahaannya di bidang apa sih? Ya, itu pelajari dulu di situ. Bila perlu lakukan buat studi kasus di sana. Kira-kira kalau ada kejadian ini solusinya bagaimana? Seperti itu. Next. Kemudian mempraktikkan komunikasi yang efektif, asertif. Asertif itu bersikap tegas tapi tanpa harus kayak apa ya, kayak orang marah gitu ya. Tidak. Tapi asertif itu memberikan jawaban yang sudah itu sebagai hasil akhir yang bisa diterima. Kemudian yang keempat, tolong jangan menyela pembicaraan ketika melakukan FGD. Mungkin ini gambaran. Kalau lihat acara seperti itu, terkesan tadi. Tapi buat saya pribadi, menyela pembicaraan itu tidak etis. Gitu. Bukan hanya tidak etis, tapi itu diharamkan. Karena ada Rasul yang mengatakan bahwa salah satu bentuk keharaman adalah menyela pembicaraan. Maka yang paling bagus adalah latihlah diri sendiri untuk mau mendengar bicara. Dan itu akan linear dengan kenapa kita punya dua telinga, tapi mulut cuma satu. Dan selanjutnya adalah hindari debat kusir. Kita nggak perlu debat menjadi kusir ya. Jadi debat itu bagus, artinya data by data, argumen by argumen, tapi jangan sampai yang berputar-putar. Dan next, percaya diri dan juga jaga sikap. Kemudian yang terakhir adalah
banyak latihan dan literasi. Ya, kalau berikutnya next. Nah, jurus yang kedua adalah mau menerima kekurangan diri. Saya paham bahwa teman-teman merasa ada kekurangan diri, tapi untuk bisa mengatasi hal itu, tips dari Pak Olil tadi sangat tepat. Apa itu? Yaitu mulai mengarrange atau mendraft ya, kita punya kemampuan apa aja. Karena sebenarnya benar yang dikatakan Pak tadi, itu nggak ada orang hebat. Nggak ada. Yang ada itu orang itu menjadi hebat atau dibilang orang lain hebat, dipandang orang lain hebat itu karena dia terlatih. Hanya itu aja kuncinya. Oke, ya. Artinya kemudian kalau kita punya pola seperti itu sudah terpatri di benak pikiran kita seperti itu, maka kita akan bisa lebih gampang untuk lewati wawancara atau psikotes. Nah, untuk psikotes ada tips ampuhnya. Yang pertama adalah relax, selesaikan hajat. Maksudnya apa? Ketika Anda punya keinginan yang belum tersembunyi atau yang belum dilakukan, ya, lakukan gitu. Misal gini, Anda punya sekarang misalnya agak down ya, Anda seorang gamer misal, ini seringkali di laki-laki ini, laki-laki. Mau ujian itu masih main game, ya sudah nggak apa-apa lakukan. Itu Anda ujian aja masih berani begitu. Psikotes itu ya gitu. Itu apa sebenarnya? Itu membuat Anda rileks. Ini kalau di dalam filosofi samurai Jepang dulu itu sebelum berperang, itu mereka itu rileks, tidak dibuat tegang. Rileksnya apa? Ya mereka istilah kata bersenang-senang dengan istrinya. Intinya bagaimana membuat mereka dibuat rileks. Artinya ketika bertarung, nah itu taruhnya sungguh. Seperti di psikotes juga begitu. Rilekskan dirimu dulu, artinya supaya tarung itu taruhnya temenan, tidak ada hal yang masih bergandol gitu, masih menghadap. Yang kedua next adalah percaya diri dan optimis. Kemudian next, persiapkan ATK, alat tulis kombinasi. Mungkin kebanyakan orang tahunya kan ATK alat tulis kantor nih. Nah, kan kantor kita belum ada kan, masih mau lamar ya, tapi alatnya sudah beragam nih di kantornya. Yang keempat, next kerjakan secara didaktis ya. Didaktis ini prinsipnya adalah dari sulit ke mudah. Jadi cermati bentuk soalnya apa, ya. Kemudian kerjakan secara berurutan dan lakukan eliminasi. Kalau sudah dikerjakan, istilah kata tandanya bisa begini. Kalau sudah dikerjakan, coret di nomornya. Ini sudah. Kerjakan secara didaktis. Yang kelima, next adalah percaya dengan jawabanmu. Jadi di sini adalah Anda harus percaya dengan jawaban itu begini. Ini paling utama adalah ketika diminta untuk menggambar, diminta untuk melukis. Banyak yang mungkin belum paham bahwa garis yang Anda buat itu tebal, ya, dengan yang putus-putus atau bahkan tipis-tipis, itu menggambarkan sistem yang berbeda. Orang menggambar tipis-tipis itu malah buat orang psikotes ini tahu Anda adalah seorang peragu. Anda nggak yakin dengan apa yang Anda jawab. Mulai sekarang latih, yaitu lakukan membuat jawaban itu yang tegas gitu. Termasuk gambar itu bikinlah sering-sering bikin coret-coretan itu yang tegas gitu ya. Melatih untuk membuat garis secara lurus, membuat lingkaran secara sempurna, nah itu bisa dilatih. Kemudian lakukan sesuai instruksi. Next, yang 6. Dan yang terakhir adalah fokus dan berdoa. Jadi ini adalah fokus dan berdoa, bukan fokus berdoa. Karena ada yang begitu menyatakan fokus berdoa. Jadi fokusnya di doanya, ya doa selama mungkin. Apa yang mau psikotes. Ya. Oke, next. Jadi ini akan menjadi jurus yang ketiga, yaitu ayo teman-teman kita berjalan pada orang lain. Ini maksudnya apa? Bukan mau kita banding-bandingkan kita dengan orang lain. Tapi kita jadikan ini adalah sebagai teknik pembelajaran tercepat. Nah, tadi kan sudah kita kasih jurus utama ya, jadilah pembelajar yang ikhlas. Ketika Anda ikhlas, itu simpel kok. Apa sih bedanya orang pembelajar sama yang, mohon maaf ya, males gitu. Prinsipnya sederhana. Orang yang mau belajar, itu mau melakukan sesuatu, gerak aja. Ada aja yang dilakukan. Itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah menjadi pembelajar yang ikhlas, kemudian kita mau bercermin dengan orang lain, itu insya Allah pembelajaran Anda akan cepat. Anda mau bercermin kepada seorang Pak Holil, itu akan cepat pembelajaran Anda. Anda mau bercermin pada yang nanti bicara tentang kewirausahaan, itu Anda akan cepat. Ya.
Karena yang namanya mengarungi kehidupan, kalau Anda melakoninya itu dari pengalaman diri sendiri, itu bangkitnya akan lama. Saya jamin bangkitnya akan lama. Oke, yang paling terakhir, ini adalah tentang tips menghadapi wawancara. Yang pertama adalah penting. Yang pertama, perbaiki penampilan diri. Jadi, teman-teman, saya nggak tahu seperti apa kondisi teman-teman di sana. Jadi, yang paling utama ketika wawancara adalah grooming, perbaiki penampilan diri. Penampilan yang sepantasnya itu seperti apa. Ya. Karena tanpa disadari, ini kalau tidak dilatih, itu kadang kita itu juga nggak merasa bahwa ketika menghadapi wawancara itu ngasal sebenarnya. Pakaiannya itu, kasualnya itu, teman-teman kadang itu seringkali nggak merasa. Oke, next. Nah, termasuk dalam kegiatan grooming itu adalah berlatih sikap ya. Berlatih sikap itu contoh begini. Katakanlah kita wawancara itu sebenarnya kan bertamu. Kalau memang bertamu, ketika menghadapi pewawancara, di situ ada kursi, ada tempat duduk. Selama belum disuruh duduk, jangan duduk. Selama belum disuruh duduk, jangan duduk. Itu contoh untuk sikap. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melangkah atau cara jalan. Teman-teman, saya sarankan Anda mulai juga berlatih tentang langkah jalan. Itu banyak kok, tutorialnya banyak. Di TikTok itu banyak. Jadi nggak perlu seahli atau seexpert orang ini ya, di atas catwalk ini ya. Enggak. Tapi Anda belajar melangkah itu gampangnya kalau Anda punya di rumah itu ada tackle, ada ubin gitu ya, ada keramik. Ambil yang satu posisi lurus, Anda jalan ke situ, upayakan lurus. Nah, seringkali mahasiswa itu kalau jalan tuh kalau kita lihat di kampus itu meleot-meleot gitu. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Itu sudah dinilai. Nah, itu sudah dinilai. Ya. Oke, next. Yang berikutnya adalah persiapan dokumen, ya sudah kita bahas tadi, sesuaikan di sana semua. Kemudian yang next, tunjukkan sikap positif, ya, semangat, antusias di depan para pewawancara. Dan next, ceritakan Anda punya pengalaman apa, prestasi apa. Nah, itulah fungsinya atau pentingnya Anda cantumkan tentang project di sana. Ya. Jadi dengan project itu Anda bisa cerita. Next, nomor 6 ini. Ya. Nah, Anda akhirnya bisa cerita juga dengan project-project yang sudah Anda pernah lakoni, kemudian ada keterkaitan di perusahaan. Nah, itulah yang membuat Anda tertarik. Anda bisa ceritakan dengan lugas di situ. Enak kalau sudah bisa tertata. Anda sudah tuliskan di sana, Anda punya pengalamannya, Anda bisa usahakan, Anda bisa ceritakan secara mengalir ini. Tidak apa ya, menjadi gagap ataupun gugup ataupun malah dibuat-buat di situ. Banyak para pewawancara. Nah, next yang terakhir adalah yang nggak kalah penting adalah berlatih jawaban diplomatis. Anda harus bisa berlatih jawaban diplomatis. Contoh begini, Anda mau minta gaji berapa? Nah, itu sering Anda akan bingung. Berapa ya? Nah, oleh karena itu, lakukan literasi, lakukan survei, cari UMK-nya berapa, minimal ambil tengah-tengah. Cara jawabnya, saya akan menuruti atau menyesuaikan dengan perusahaan. Nah, itu seperti itu harus dilatih. Diplomasi itu penting. Oke, seperti ini materinya. Oke, yang next. Teman-teman, jadi background, ya. Kita bicara tentang bagaimana membuat resume yang bagus, CV yang bagus, lamaran yang bagus untuk terlibat di perusahaan. Tapi ada sebuah rahasia di perusahaan, yaitu rahasia utama di perusahaan. Next adalah ini teman-teman. Siapapun ya kita bekerja, mau jadi manajer, mau jadi itu akan menghadapi penilaian. Dan seringkali banyak juga orang-orang ketika menghadapi penilaian ini nggak nyampe. Nah, ternyata ada satu pihak yang nggak pernah dinilai dalam sistem perusahaan. Siapakah dia? Yaitu next adalah owner. Nah, tentang kaitannya owner ini, itu jalannya adalah kewirausahaan yang nantinya kita akan dengan pembicara ketiga. Kira-kira demikian teman-teman dan panitia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.